Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena hari ini boleh diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari ini. Saudara, sebelum melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Yehezkiel pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hei anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan." 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Amin. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, maka Alkitab itu banyak dengan lambang-lambang, banyak dengan simbol-simbol, banyak dengan kiasan-kiasan, lalu banyak figuratif-figuratif, gambaran-gambaran, lalu perumpamaan, dan lain sebagainya. Nah, dari ayat yang kita baca ini, saudara, maka kematian istri Yehezkiel sebagai lambang. Tapi apakah hanya sekedar lambang yang tidak menunjukkan kisah nyata? Ternyata dalam bagian ini kita bisa melihat, saudara, lambang dan sekaligus merupakan kisah nyata. Kalau Bapak Ibu jadi seperti Yehezkiel, bagaimana perasaan kita? Kisah nyatanya apa? Orang yang paling dekat, orang yang paling kau kasihi, mati. Ketika engkau menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, maka istrimu akan mati. Sebagai lambang dan sebagai kisah nyata. Saudara, Yehezkiel adalah seorang nabi yang diutus Tuhan melayani umat waktu umat Tuhan ada di dalam pembuangan. Saudara boleh membaca pasal 1 yang sudah lewat kemarin itu, saudara. Nah, mari kita merenungkan bagian ini. Lambang sekaligus kisah nyata. Apakah itu? Kematian istri Yehezkiel. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, jangan kamu bersedih. Boleh menangis, menyanyikan lagu perkabungan, tapi secara diam-diam. Saudara, hanya Tuhan saja yang tahu. Artinya apa, saudara? Kesedihan jangan sampai diungkapkan ke banyak orang. Jangan sampai diceritakan ke banyak orang. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa Yehezkiel mau melakukannya, saudara? Karena sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, maka dia terikat dengan Tuhan, terikat dalam bentuk apa? Ketaatan. Ketaatan Yehezkiel adalah ketaatan yang tanpa syarat, ketaatan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian istrinya. Bagaimana dengan hidup saya, hidup saudara? Kita mau taat pakai syarat atau tanpa syarat? Dan ketika kita mentaati Tuhan, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Tapi itulah yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kenapa, saudara, kita harus taat apa yang Tuhan lakukan? Walaupun mengalami resiko, seperti Yehezkiel mengalami resiko yang namanya kematian istrinya yang paling dikasihnya. Kalau kita membaca ayat 24 dan ayat 27, dikatakan, demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 27. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terlumput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, ternyata tujuan lambang yang diberikan walaupun melalui kisah nyata sekalipun, maka maksud Tuhan adalah supaya umat Tuhan mengetahui bahwa siapa Tuhan itu. Mengetahui bahwa akulah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Jadi saudara, ketika kita mengalami kesedihan dan kita harus mentaati Tuhan tanpa syarat dengan harga yang sangat mahal yang harus kita bayar, ternyata tujuannya apa? Supaya kita sendiri memiliki pemahaman yang benar siapa Tuhan dan supaya orang lain pun memahami siapa Tuhan yang benar. Dengan cara semakin mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab setiap hari,
perenungan firman Tuhan, penelitian firman Tuhan, dan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.